Okay, assalamualaikum guys. On the last meeting, we have learned about simple past tense, and today our topic is present perfect tense. Jadi di sini saya akan bahas tentang definisinya, kemudian rumusnya, serta perbedaannya dengan simple past tense ya, because present perfect tense and simple past tense have a similar function. So kalian harus paham tentang perbedaan dari simple past tense dan present perfect tense. Okay. First of all, is the definition of present perfect tense. So, it's a verb tense used to express action that occurred at a non-specific time. The present perfect tense is also used to express action that start in the past but continue to the present. Jadi, present perfect tense ini tenses yang digunakan untuk menceritakan kembali situasi kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau tetapi masih berlanjut sampai pada masa sekarang. Jadi kejadiannya itu belum berakhir sampai sekarang. Jangkanya itu dimulai dari waktu lampau, kemudian kejadian itu masih terus diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang atau mungkin masih dilakukan sampai sekarang ini. Dan present perfect tense ini tidak memiliki specific time, jadi it doesn't have specific time. Okay, so next is form of present perfect tense. Rumusnya ya, kita bahas tentang verbal sentence-nya dulu. Kemarin sudah saya bahas ya, verbal itu seperti apa kalimatnya, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja. Okay. So the form for the positive sentence, rumusnya subject plus auxiliary verb has or have. Nah, jadi present perfect tense ini menggunakan auxiliary verb has or have. Kalian harus ingatnya itu ya. Jadi setiap kalimat harus setelah subjek itu harus ditambahi has or have plus verb to. Contoh kalimatnya, they have lived in Blitar for 20 years. Di sini kita menggunakan verb to. Di situ sama dengan verb to ya, ada yang reguler atau ada yang irregular. Jadi kalian harus banyak membaca untuk mengetahuinya. Okay, next to the negative, the form is subject plus has or have plus not plus verb to. Nah, karena ini negatif, jadi kalian tidak boleh lupa untuk menambahkan not setelah auxiliary verb has or have. Contoh kalimatnya, they have not lived in Blitar for 20 years. Oke, itu ya contohnya. Kemudian for the interrogative, has or have, jadi auxiliary verb has or have-nya itu ditaruh di awal kalimat ya. Kemudian plus subject plus verb to. Kemudian jangan lupa tanda tanyanya. Contoh kalimatnya, have they lived in Blitar for 20 years? Oke. Kemudian notes di sini auxiliary verb di sini kan ada dua ya, has dan juga have. Kemudian has itu digunakan untuk subjek she, he, it atau juga subjek singular seperti nama orang tunggal yang seperti kemarin sudah saya kasih contoh ya, nama orang tunggal contohnya namanya Maya. Maya has lived in Blitar for 20 years. Jadi kalau nama orang tunggal atau subjek singular itu menggunakan has. Kemudian untuk auxiliary verb have digunakan untuk subjek I, you, we, they atau juga subjek plural. Contohnya nama orang jamak. Bisa saja Maya and Doni seperti itu. Okay? Next is for nominal sentence. Di sini rumusnya for positive itu subject plus auxiliary verb has or have plus been ya. Kalian harus tambahkan been setelah auxiliary verb karena ini merupakan nominal sentence di mana tidak memiliki kata kerja. Kemudian plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya, Mia has been a teacher in this school. Kemudian untuk kalimat negatif, subject plus has or have plus not plus been plus adjective or adverb. Karena negatif, jangan lupa untuk menambahkan not setelah auxiliary verb. Contoh kalimatnya,
Mia has not been a teacher in this school. Okay, next for the interrogative, auxiliary verbnya taruh depan. Has or have plus subject plus been plus adjective or adverb. Contoh kalimatnya, has Mia been a teacher in this school? Apakah Mia menjadi guru di sekolah ini? Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang differences between past tense and present perfect. Jadi, simple past tense dan present perfect tense ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Tetapi, simple past tense dan present perfect tense ini memiliki perbedaan pada waktu dalam kejadian yang diceritakan. Contohnya, yang pertama perbedaannya yaitu specific time. Jadi simple past tense ini pada kalimatnya selalu terdapat spesifik waktunya. Contohnya, I ate apple yesterday. Contohnya jelas di situ dia kemarin makan apel. Waktunya spesifiknya adalah kemarin. Jadi sekarang dia sudah tidak makan apel lagi karena sudah dilakukan kemarin. Untuk present perfect tense itu no specific time. Jadi spesifik waktunya tidak terlalu dibutuhkan di sini, yaitu lebih menekankan apakah dia sudah melakukan kejadian tersebut atau belum. Contohnya, I have eaten an apple. Saya sudah memakan apel. Kemudian perbedaan yang kedua, pada simple past tense itu menceritakan kejadian di mana kejadian tersebut sudah benar-benar berakhir pada masa lampau. Jadi sudah terjadi pada masa lampau dan berakhir pada masa lampau. Finish action. Jadi benar-benar berakhir pada masa lampau tersebut. Contohnya, they live in Blitar in 25. Mereka tinggal di Blitar pada tahun 2005. Di situ sampai 2005 aja mereka tinggal di Blitar. Yang selanjutnya berarti sampai sekarang ini berarti dia sudah tidak di Blitar. Contohnya seperti itu. Untuk present perfect tense itu unfinished action. Jadi kejadiannya itu masih terjadi sampai masa sekarang, sampai saat ini. Contohnya, they have lived in Blitar for 20 years. Mereka tinggal di Blitar selama 20 tahun. Jadi mereka sudah tinggal di Blitar selama 20 tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi kejadiannya masih dilakukan pada saat ini. Berarti mereka masih di Blitar sampai saat ini. Contoh kedua, Tony has worked as a journalist since 2000. Tony sudah bekerja sebagai jurnalis sejak tahun 2000. Jadi Tony ini sudah bekerja menjadi jurnalis sejak tahun 2000 sampai sekarang. Ya, jadi pada present perfect tense ini contohnya atau kita bisa ingat saja kalau unfinished action biasanya diikuti kata pada waktunya ya. Untuk menerangkan waktunya itu dikasih kalimat for or since. For 20 years, for 1 years, for 2 months, and so on. Atau juga bisa since 1000, since 2005, seperti itu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu simple past tense bisa digunakan untuk menceritakan serangkaian kejadian di masa lampau, series of action in the past. Contohnya, first I watched the movie, after that I read the book, and then I ate noodles. Jadi serangkaian kejadian yang diceritakan ini sudah terjadi pada masa lampau dan berakhir pada masa lampau itu juga. Berarti mereka sekarang sudah tidak menonton film, kemudian tidak membaca buku, dan sudah tidak memakan mie karena itu sudah berakhir pada masa lampau. Kemudian untuk present perfect tense, to express repeated action. Jadi untuk membicarakan kejadian yang diulang-ulang. Contohnya, I have watched Avengers 5 times. Saya sudah menonton Avengers 5 kali. Nah, berarti sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini dia sudah menonton Avengers itu 5 kali, di mana kejadian tersebut berarti awalnya kan pada masa lampau, tapi saat ini dia masih melakukan itu dan kejadian itu masih diulang-ulang. Nah, itu menggunakan present perfect tense. Pada repeated action ini menggunakan kalimat times belakangnya. Kalau repeated action, contohnya 5 times, 10 times,
or 2 times, and so on. Nah, itu tadi ya perbedaannya simple past tense dan present perfect tense. Kemudian kita coba praktek ya mengerjakan soal. Nah, ini contoh soalnya nomor 1 dan 2. Nah, di sini kalian harus mengisi titik-titik tersebut dengan kata kerja bentuk simple past tense atau present perfect tense. Sehingga kalian harus tahu mana kalimat yang menggunakan simple past tense dan mana kalimat yang menggunakan present perfect tense. Coba ayo yang mana? Oke, sekarang kita coba jawab ya. Nah, jawabannya nomor 1 itu menggunakan present perfect tense karena di situ tidak ada spesifik waktunya. Jadi jawabannya Peter has gone to the bookstore. Peter sudah pergi ke toko buku. Itu karena tidak ada spesifik waktunya. Nomor 2 itu menggunakan simple past tense karena terdapat spesifik waktunya yaitu yesterday. Jadi yang benar Marsha went to the market yesterday. Marsha pergi ke pasar kemarin. Nah, seperti itu. Sudah paham ya, teman-teman? Kalau ada yang masih belum dipahami, kalian bisa tanyakan dan bisa kita diskusikan. Terima kasih.